Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Wahyuwanti dengan NIM 223010204009. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang teori konflik sosial. Yang pertama ada kriminologi radikal. Perspektif konflik saat ini telah berakar pada kriminologi radikal, di mana kejahatan terjadi akibat kondisi sosial yang hanya memperdayakan orang kaya dan mengabaikan mereka yang kurang beruntung. Kriminologi radikal dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada struktural dan yang kedua ada instrumental. Dan yang kedua ada kriminologi kritis. Kriminologi kritis menjelaskan bahwa bagaimana hukum pidana digunakan dalam masyarakat dan bagaimana sebenarnya hubungan norma pada perilaku seseorang. Dan yang ketiga, kriminologi realistis. Kriminologi realistis berfokus pada kekhawatiran terhadap kejahatan jalanan, rasa takut akan kejahatan, dan ketakutan menjadi korban kejahatan. Dan yang keempat, kriminologi feminis. Arti feminisme sendiri adalah bagaimana cara pandang kita melihat dunia, bukan orientasi seksual. Dalam teori ini, para feminis menggabungkan perspektif mental wanita terhadap isu-isu sosial yang sensitif, khususnya pada wanita. Feminis dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada feminis liberal, yang kedua ada feminis radikal, yang ketiga ada feminis marxism, yang keempat ada feminis sosialis, dan yang terakhir ada feminis pasca modern. Selanjutnya, kriminologi pasca modern. Teori pasca modern merupakan perubahan dalam melakukan kejahatan yang lebih maju dan berkembang. Hal ini diikuti dengan penggunaan teknologi. Teori ini muncul dari pengalaman masa lalu dan lebih rasional. Selanjutnya, kriminologi perdamaian. Harlan E. Pepinski dan Richard Quincy adalah orang yang mempopulerkan kriminologi membawa kedamaian. Ada beberapa cara mengurangi kejahatan guna menciptakan kedamaian antara warga dan lembaga peradilan, yaitu yang pertama adanya kebijakan sosial terhadap kejahatan yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua ada peran pendidikan. Yang ketiga ada teori kejahatan yang masuk akal. Yang keempat ada pengadilan kejahatan untuk menegakkan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu adanya pengaturan terhadap konflik di masyarakat. Selanjutnya ada teori konflik menurut waktu sosial. Kejahatan itu dinamis dan merupakan suatu kejadian, bukan hal atau kondisi. Meskipun mungkin seseorang melakukan kejahatan, itu adalah peristiwa lain dalam berlangsungnya waktu sosial penyebab kejahatan. Ia menggunakan kata waktu dimaksudkan untuk mencakup perubahan. Sebagai contoh, kurangnya rasa hormat kepada orang lain. Menurut Black, konflik dapat terjadi di mana-mana. Hal ini sebagai akibat perbedaan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Selanjutnya, kriminologi narapidana. Sebagai sebuah paradigma radikal baru muncul di bidang kriminologi, yaitu kriminologi terpidana atau sering juga disebut dengan kriminologi alternatif, yang merupakan kumpulan para pelaku kriminal yang telah memperoleh kredibilitas akademi atau dipercaya oleh orang lain. Baik, di sini ada salah satu contoh kasus. Josh Gonzalez, warga asli Amerika Serikat yang bekerja di perusahaan truk angkutan di Houston, mengendarai truk melewati pos pemeriksaan bea cukai di perbatasan Meksiko, dekat San Diego. Saat diperiksa, ditemukan 45 imigran gelap yang akan dikirim ke Los Angeles. Setiap imigran dilengkapi dengan botol plastik berisi air, dan beberapa memiliki radio portabel sebagai hiburan selama mereka di perjalanan. Para imigran gelap kemudian diinterogasi dan melakukan pemeriksaan sidik jari. Kemudian mereka dikembalikan ke perbatasan Meksiko. Gonzales kemudian ditangkap dan dituduh telah membawa imigran gelap ke Amerika Serikat. Dia ditahan dan dipenjara federal di California Selatan. Kepada pengacaranya, Gonzales berkata hanya ingin membantu orang-orang tersebut untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.
Bahkan banyak di antara mereka adalah temanku, dan aku bahkan tidak mengambil uang mereka. Namun, saat disayangkan, Gonzales merasa perbuatannya adalah hal yang benar dan tidak merasa telah melanggar hukum. Sekian materi dari saya. Bye-bye.